Assalamualaikum. Kembali lagi dengan channel Fakta atau Fiksi. Siapa yang tidak kenal dengan Lawang Sewu? Bangunan kuno peninggalan zaman Belanda ini sangat terkenal dengan kisah-kisahnya yang penuh misteri dan berbau mistis. Apa yang melatar belakangi pembuatannya serta cerita-cerita unik yang menyertai Lawang Sewu hingga saat ini. Lawang Sewu bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti 1000 pintu. Sebutan Sewu, 1000 dalam bahasa Jawa, merupakan penggambaran masyarakat Semarang tentang banyaknya jumlah pintu yang dimiliki Lawang Sewu. Meski dalam kenyataannya jumlah pintu yang ada tidak mencapai 1000, namun lebih tepatnya 429 buah lubang pintu. Namun Lawang Sewu memiliki banyak jendela yang tinggi dan lebar yang membuat jendela tersebut nampak seperti pintu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang. Tampilan bangunan. Gedung utama Lawang Sewu memiliki 3 lantai lengkap dengan 2 sayap bangunan yang melebar ke bagian kanan dan kiri. Kalau kita memasuki gedung utama, kita akan menemui tangga besar membentang di hadapan kita yang menuju ke lantai 2. Di antara tangga terdapat kaca gelas berukuran besar dengan gambar 2 wanita muda Belanda. Semua bentuk bangunan, pintu, hingga jendela mengambil ciri khas arsitektur Belanda. Selain pintu dan jendela berukuran besar, masing-masing pintu memiliki daun pintu masing-masing dengan jumlah total sebanyak 1200 daun pintu. Sebagian pintu memiliki 2 daun pintu dan ada juga yang memiliki 4 daun pintu yang terdiri dari 2 daun pintu ayun ditambah 2 daun pintu geser. Awal berdiri, Lawang Sewu mulai dibangun oleh Belanda pada tanggal 27 Februari tahun 1904 dan rampung pada tahun 1907. Pada awalnya gedung ini berfungsi sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta milik Belanda dengan nama Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij atau disingkat NIS. Perusahaan inilah yang pertama kali membangun jalur kereta api di Indonesia menghubungkan Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Jalur pertama yang dibangun adalah Semarang-Temanggung pada tahun 1867. Direksi NIS mempercayakan perancangan gedung kepada Prof. Jacob F. Kleinhammer dan B.J. Kuendak. Keduanya berdomisili di Amsterdam. Semua proses perancangan bangunan dilakukan di Belanda. Setelah rancangan selesai, gambar-gambar rancangan tersebut kemudian dibawa ke kota Semarang. Kantor pusat NIS tersebut adalah sebuah bangunan besar 2 lantai dengan bentuk menyerupai huruf L. Pembangunan kantor pusat NIS di Semarang karena adanya kebutuhan yang cukup besar untuk mendirikan banyak bangunan untuk publik dan perumahan akibat perluasan daerah jajahan, desentralisasi administrasi kolonial dan pertumbuhan usaha swasta. Tak sesuai harapan. Pada awalnya kegiatan perkantoran perusahaan kereta api milik Belanda berpusat di sini. Namun karena berkembangnya jaringan perkeretaapian yang demikian pesat pada saat itu menuntut terus ditambahnya personil teknis dan tenaga administrasi untuk bisa mengikuti perkembangan. Hal ini membuat kantor NIS di Semarang tidak lagi memadai untuk menampung semua staf NIS. Berbagai jalan sudah ditempuh seperti misalnya menyewa sejumlah bangunan milik perseorangan untuk solusi sementara justru membuat pekerjaan makin tidak efisien. Belum lagi letak stasiun Semarang NIS dekat dengan rawa membuat hal-hal seperti kebersihan dan kesehatan menjadi pertimbangan penting. Maka diusulkanlah pilihan lain, yakni membangun kantor administrasi untuk pegawai NIS di lokasi yang baru. Pilihan jatuh pada sebidang tanah yang berada di pinggir kota dekat dengan kediaman residen Hindia Belanda. Lokasi tepatnya berada di ujung Bojongweg Semarang, sekarang Jalan Pemuda, di sudut pertemuan Jalan Pemuda dan Jalan Raya menuju Kendala. Masa perjuangan kemerdekaan.
Lawang Sewu menjadi saksi bisu dari kelamnya masa penjajahan Belanda. Setelah ditinggal oleh Nis, bangunan ini sering difungsikan oleh penjajah Belanda dan Jepang sebagai penjara. Beberapa ruangan di bangunan ini bahkan disulap menjadi ruang tahanan yang menyiksa. Namanya saja sudah bisa membuat bulu kuduk berdiri, yakni penjara jongkok, penjara berdiri dan ruang penyiksaan. Berikut fungsi dari masing-masing ruangan. Ruang penjara berdiri pada awalnya digunakan sebagai lokasi penampungan tahanan. Tahanan yang tertangkap dimasukkan ke dalam ruangan tersebut dalam kondisi yang berdesak-desakan. Hal ini memaksa mereka untuk selalu berdiri karena apabila mereka duduk, ruangan penjara akan terasa lebih sempit dan menyiksa. Tak sedikit dari para tahanan ini meninggal di ruangan ini karena kelelahan atau kekurangan oksigen. Penjara jongkok lebih parah lagi. Berbeda dengan ruangan penjara berdiri, tahanan yang dimasukkan ke ruang penjara jongkok dipaksa untuk berdesak-desakan dalam keadaan berjongkok karena tinggi ruangan tak sampai 1,5 meter. Bisa dibayangkan seperti apa penderitaan para tahanan yang dimasukkan ke dalam ruangan ini. Setelah proklamasi kemerdekaan, Lawang Sewu menjadi saksi mata ketika berlangsungnya peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang, tanggal 14 Oktober tanggal 19 Oktober tahun 1945, antara pemuda AMKA atau Angkatan Muda Kereta Api melawan Kempetai dan Kidobutai dari tentara Jepang. Karena itulah pemerintah kota Semarang dengan surat keputusan wali kota nomor 650/50/1992 memutuskan bahwa Lawang Sewu dimasukkan dalam 102 bangunan kuno bersejarah di kota Semarang yang wajib dilindungi. Lawang Sewu juga pernah digunakan sebagai kantor dari Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau yang sekarang dikenal sebagai PT Kereta Api Indonesia. Meski pihak militer pemerintah Indonesia sempat mengambil alih gedung ini, saat ini kepengurusan Lawang Sewu kembali ke tangan PT KAI. Asal mula cerita mistis. Tak heran bila melihat sejarah kelam yang dimiliki Lawang Sewu membuat bangunan ini memiliki 1000 cerita dengan unsur mistis. Mulai dari penggunaan Lawang Sewu sebagai penjara dan ruang penyiksaan tahanan, hingga pertempuran antara pejuang dan penjajah Jepang yang menewaskan banyak korban jiwa membuat warga Semarang banyak menemui kejadian-kejadian mistis ketika mengunjungi Lawang Sewu di siang atau malam hari. Selain itu tak terurusnya bangunan Lawang Sewu kala itu makin menambah suramnya suasana Lawang Sewu. Lantai yang kotor, cat dinding yang terkelupas serta kurangnya penerangan membuat bulu kuduk orang yang mengunjungi gedung ini berdiri. Mitos ruang bawah tanah. Keberadaan ruang bawah tanah Lawang Sewu kerap dikaitkan dengan mitos yang diwariskan secara turun-temurun. Konon, ruang bawah tanah Lawang Sewu dapat tembus hingga ke Laut Jawa. Namun, hal ini ditepis oleh salah satu pemerhati cagar budaya Semarang, Cahyono Raharjo. Menurut Cahyono, mitos tersebut bentuk salah tafsir orang-orang yang sudah kadung menyebar luas. Ia mengatakan, ruangan bawah tanah Lawang Sewu hanyalah bangunan basement biasa karya arsitek tempo dulu. Terlepas apapun itu, ruang bawah tanah Lawang Sewu tetap menyisakan misteri dan memantik rasa penasaran bagi wisatawan yang mengunjungi bangunan tersebut. Demikian pembahasan seputar kisah Lawang Sewu, semoga menambah wawasan kita, namun semua kita kembalikan kepada Sang Pencipta karena Dialah yang Maha Tahu. Wassalamualaikum, sampai jumpa lagi.